Kita sebagai masyarakat Indonesia biasanya hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Dan hal ini bukanlah hal yang cukup baik untuk kita lakukan karena hanya mengandalkan satu sumber penghasilan itu akan sangat membebani kita secara finansial. Apalagi kalau sumber penghasilan tersebut hanya berbentuk active income, yang mana kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan uang sama sekali. Dan bagi orang yang sudah berumah tangga, rasanya ini akan sangat memberatkan karena di dalam sebuah rumah tangga kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anggota keluarga yang kita miliki. Jadi bukan hanya satu kebutuhan yang harus kita penuhi, tapi seluruh anggota keluarga. Yang mana tentu saja mengatakan bahwa mendapatkan uang dari satu sumber pendapatan itu bukanlah hal yang baik dan sangat kurang untuk kita terapkan. Maka dari itu sangat disarankan bagi ibu rumah tangga untuk membantu suami dalam menghasilkan uang setiap bulannya, ya walaupun tidak sebesar yang bisa didapatkan oleh suami, asalkan ada penghasilan tambahan yang bisa membantu rumah tangga yang dimiliki untuk mendapatkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Maka dari itu di sini saya akan membantu ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan walaupun hanya dari rumah. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang bisa juga dikerjakan hanya dari rumah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah jualan online. Jadi seperti yang kita ketahui, di zaman ini ada banyak sekali cara kita berdagang, dimulai dari offline sampai jualan online. Dan jualan online ini pun ada berbagai macam jenisnya gitu. Ada yang menggunakan sosial media, ada juga yang menggunakan toko online secara langsung. Dan kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga dan kamu ingin mendapatkan penghasilan tambahan, berdagang atau berjualan di toko online ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk kamu terapkan. Apalagi kalau kamu memiliki barang-barang yang kamu pahami untuk kamu jual dan kamu tahu gimana cara untuk berjualan di toko online. Tapi kalau kamu masih tidak memahami bagaimana cara untuk berjualan secara online dan kamu sudah memiliki barang yang ingin kamu jual gitu, kamu punya ide untuk jualan apa gitu, kamu cobalah untuk membuka YouTube dan belajar di situ tentang bagaimana cara membuat toko online, entah itu di toko oranye maupun toko hijau gitu. Atau kalau kamu tidak ingin menjadi terlalu rumit caranya, kamu bisa mencoba berjualan di toko-toko online yang ada di sosial media kamu, misalnya di Facebook gitu. Karena saya dulu pernah melihat teman saya melakukan cara ini dan ternyata cara ini cukup efektif untuk kita terapkan. Hanya saja saat kita sedang bertransaksi dengan orang lain, kita memang perlu mengantarkan barang itu sendiri. Dan kalau kamu memiliki beberapa teman atau kamu memiliki sanak saudara yang mau membantu kamu dalam menghantarkan barang yang dibeli oleh orang lain secara online ini, kamu bisa menggunakan cara ini. Intinya kalau kamu memiliki sebuah barang yang ingin kamu jual atau beberapa jenis barang yang ingin kamu jual secara online, cobalah untuk membuka toko online, entah itu di Shopee maupun di Tokopedia ataupun Lazada gitu. Kemudian kamu belajarlah cara untuk berjualan di situ. Dan kalau kamu tidak mau ribet dan ada orang lain yang mau membantu kamu dalam mengantarkan barang, berjualanlah secara online di sosial media kamu seperti Facebook. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang kedua adalah catering dan jasa masak. Jadi ibu rumah tangga itu seperti yang kita ketahui memiliki keterampilan masak yang biasanya itu di atas rata-rata. Karena memang setiap hari mereka itu harus memasak untuk keluarga secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebiasaan memasak inilah yang bisa meningkatkan kualitas masakan mereka setiap harinya, apalagi kalau mereka itu adalah orang yang suka sekali memasak dan selalu mau belajar tentang cara memasak yang lebih baik dan lebih enak. Jadi kalau kamu adalah orang yang suka memasak, kamu bisa menawarkan jasa catering atau acara-acara kecil atau menjual makanan siap saji untuk orang-orang di luar sana. Kamu bisa menawarkannya dengan cara online dan juga menyebarkannya ke teman-teman kamu, yang mana bisa menjadi awalan atau pembuka dari terkenalnya kamu atau dari dikenalnya kamu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu bahwa kamu sedang membuka jasa catering atau jasa memasak gitu untuk acara-acara kecil ataupun untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan informasi bahwa kamu adalah orang yang sedang berusaha di bidang ini.
Jangan menutup diri dan selalulah menginformasikan orang-orang di sekeliling kamu bahwa kamu bisa memberikan jasa-jasa atau menyewakan jasa-jasa memasak yang kamu miliki ini. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari jenis pekerjaan ini yang mana kamu akan sangat terbantu, yang tentu saja nanti akan membuat uang kamu akan memiliki peningkatan yang signifikan setiap bulannya karena kamu akan mendapatkan uang dari lebih dari satu sumber penghasilan. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang ketiga adalah dengan membuka les privat. Jadi kalau kamu memiliki beberapa pengetahuan tentang sesuatu atau beberapa ilmu yang bisa kamu bagikan kepada orang lain, atau kamu memiliki beberapa skill yang sekiranya dibutuhkan oleh orang lain, misalnya skill bahasa asing atau skill menulis ataupun skill-skill lainnya yang selalu dibutuhkan oleh orang lain di luar sana, kamu bisa mencoba untuk membuka les privat, entah itu les secara online maupun secara offline. Tapi sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sarankan untuk membuka les-les secara online agar kamu bisa lebih fleksibel dalam mengatur urusan rumah tangga dan juga mengatur urusan pekerjaan les privat ini. Tapi mungkin PR-nya di sini adalah kamu harus terus belajar tentang perkembangan zaman, tentang apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang terkait skill yang kamu ajarkan, dan juga kamu memang harus terus mengasah skill kamu untuk sampai pada tingkat maupun level-level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena kamu akan mengajar orang-orang gitu di luar sana yang tentu saja kalau kamu mengajar mereka, skill dan pengetahuan mereka akan terus bertambah, yang mana memberikan kamu PR bahwa kamu harus juga meningkatkan skill untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki gelar ataupun yang memiliki skill-skill memasak atau yang lainnya, dan kamu membutuhkan pendapatan tambahan, kamu bisa mencoba untuk membuka les-les privat secara online gitu. Kamu bisa membagikan informasi terkait les privat kamu ini secara online di sosial media, kemudian secara pribadi ke teman-teman kamu, yang semakin lama pasti akan banyak orang yang mengenal dan mengetahui les privat ini, dan pastinya akan ada orang yang mau untuk kamu ajarkan. Dan tentu saja untuk membuat kamu lebih dikenal luas daripada sebelumnya, kamu harus meningkatkan skill-skill yang kamu miliki dan kualitas dari proses pembelajaran yang kamu lakukan di dalam les privat kamu. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang keempat adalah pembuatan konten. Jadi tidak asing lagi bagi kita semua untuk mengetahui bahwa ibu rumah tangga rata-rata sekarang beralih ke pembuatan konten, entah itu konten YouTube maupun konten di sosial media lainnya seperti Facebook, TikTok, dan sebagainya. Tapi kalau saran saya sebagai ibu rumah tangga, kamu lihatlah kapasitas kamu sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalau kamu adalah orang yang memiliki banyak waktu untuk belajar lebih banyak tentang berbagai hal terkait konten kreator, kamu bisa mencoba untuk belajar langsung dan terjun di platform YouTube. Karena di YouTube itu memang membutuhkan profesionalitas yang lebih tinggi dan juga pemahaman yang lebih mendalam terkait pembuatan konten dan juga algoritma dan yang lainnya. Tapi dengan adanya konsistensi kamu dalam belajar setiap hari tentang cara sukses di YouTube, kamu tentu saja akan sangat berpeluang besar untuk bisa membuat konten yang benar-benar menarik. Karena memang sekarang itu persaingan dari konten kreator itu sangat banyak sekali gitu. Kenapa saya menyarankan membuat konten di YouTube? Karena saya hanyalah orang yang bergelut di YouTube dan uangnya itu lumayan gitu untuk dijadikan sebagai penghasilan sampingan. Dan kalau kamu adalah orang yang tidak mau ribet dan ya memang YouTube ini cukup ribet untuk dipelajari dari nol gitu, kamu bisa mencoba untuk membuat konten-konten di Facebook. Karena di Facebook itu seperti yang saya ketahui, banyak sekali teman-teman saya di dalam pekerjaan utama saya itu mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat di Facebook. Dan biasanya orang-orang yang berhasil di Facebook itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang membuat konten sederhana tanpa adanya editing sama sekali gitu. Dan ini bisa kamu manfaatkan untuk bisa membuka peluang kamu dalam menghasilkan sumber penghasilan tambahan untuk keluarga kamu. Intinya, pertama-tama tentukanlah platform yang akan kamu gunakan, entah itu TikTok,
Facebook ataupun YouTube gitu. Kemudian yang kedua, tentukanlah tema dari konten yang akan kamu buat seterusnya. Kemudian yang ketiga, pelajarilah bagaimana agar kamu bisa mendapatkan uang dari platform tersebut. Dan yang terakhir yang harus kamu lakukan adalah kamu harus belajar bagaimana agar penonton kamu bisa tetap ramai di dalam platform yang kamu pilih tersebut. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang kelima adalah dropshipping. Jadi apa itu dropshipping? Dropshipping itu adalah menjalankan bisnis online tanpa perlu menyimpan stok barang. Misalnya kalau kamu ingin berjualan sebuah topi, kamu bisa menjual topi ini tanpa perlu memiliki topinya sama sekali. Jadi barang yang akan kamu jual di sini adalah barang yang disediakan oleh toko lain atau orang lain di luar dari toko kamu, dan kamu hanya akan menjualkannya secara online dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Misalnya ada satu toko yang kamu lihat barangnya itu menarik dengan harga yang murah. Jadi kamu menjual atau mengupload foto-foto dan juga data-data dari barang tersebut ke dalam toko online kamu, dan kamu akan menentukan berapa harga yang akan kamu dapatkan atau keuntungan yang akan kamu dapatkan dari selisih harga yang kamu berikan dan juga harga awal dari barang tersebut yang dijual di toko utamanya. Dan setelah itu kalau ada orang yang membeli barang di tempat kamu bisa mengarahkannya langsung ke dalam toko utama kamu, atau kamu bisa membeli secara mandiri barang tersebut tapi dengan alamat orang yang sudah membeli di toko kamu. Itu bisa kamu terapkan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi apa sih perbedaannya gitu antara dropshipping ini dengan affiliate marketing atau afiliasi marketing? Jadi perbedaan dari dropshipping ini, kamu tidak bekerja sama dengan toko tersebut, tapi kamu hanya akan memberikan harga yang berbeda, dan tentu saja kamu sendirilah yang menentukan berapa keuntungan yang akan kamu dapatkan jika satu barang terjual dari toko kamu yang kamu dropship ke toko lain gitu. Sedangkan affiliate marketing itu adalah kamu bekerja sama dengan toko lain, yang mana kalau ada barang yang laku di dalam toko kamu atau di dalam proses afiliasi kamu akan mendapatkan komisi atau keuntungan dari barang yang laku tersebut beberapa persen. Bisa jadi 5%, 10%, dan sebagainya. Jadi orang yang menjual barang itulah yang akan memberikan keuntungan kepada kamu, dan kamu tidak bisa menentukan harga secara mandiri, yang mana kamu hanya akan mendapatkan keuntungan berdasarkan sistem yang sudah diatur. Dan tenang saja, kedua cara ini adalah cara-cara yang cukup efektif untuk bisa kamu terapkan jika kamu ingin mendapatkan penghasilan tambahan sebagai ibu rumah tangga. Maka dari itu ya jangan pernah malas untuk belajar dari internet terkait cara-cara untuk mendapatkan uang secara online. Ya salah satunya ya kedua cara tadi. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang keenam adalah kerajinan tangan. Biasanya ibu rumah tangga itu cukup cekatan dengan tangan mereka dalam membuat banyak sekali kerajinan-kerajinan yang menarik dan unik, entah itu dalam hal menjahit, menganyam, dan sebagainya. Dan kalau kamu adalah salah satu orang atau ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan ini, kamu bisa menjual barang-barang yang kamu hasilkan dari kerajinan tangan kamu dengan cara online maupun dengan cara offline. Jadi kamu bisa mencoba kedua cara tersebut kalau kamu adalah orang yang cukup mahir dalam kerajinan tangan. Dikarenakan hasil kerajinan tangan itu termasuk dalam karya seni dan selalu diburu oleh banyak sekali orang di luar sana. Jadi saat kamu mencoba untuk menjualnya secara online maupun secara offline, kamu akan memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi dari proses penjualan kerajinan tangan yang kamu miliki ini. Tapi tetap kalau kamu ingin mematok harga, lihatlah kemampuan dari lingkungan kamu, apakah cocok gitu dengan harga yang kamu berikan. Dan kalau kamu ingin menjualnya secara online, lihatlah pesaing-pesaing kamu berapa harga yang biasanya dipatok dengan jenis kerajinan yang sama. Dan kalau kamu ingin sukses di dalam bidang bisnis ini, ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama itu adalah kamu harus bisa membuat kerajinan yang lebih tinggi dan berkualitas daripada pesaing kamu. Kemudian yang kedua adalah kamu harus bisa memberikan harga yang benar-benar masuk akal dari harga pasaran yang ada di sekeliling kamu. Dan setelah hal tersebut bisa kamu raih dan capai, kamu sekarang hanya perlu fokus terkait pemasaran dan bagaimana kamu akan mendapatkan pembeli setiap harinya. Kemudian cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga yang terakhir atau yang ketujuh adalah freelancing.
Jadi freelancing itu adalah sebuah pekerja lepas ya, dimana kamu bekerja berdasarkan orderan yang datang gitu atau permintaan yang datang gitu, dan kamu tidak memiliki jam kerja yang tetap karena pekerjaan itu akan bergantung pada diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu ingin menggunakan cara ini di mana kamu memiliki skill atau sebuah skill yang ingin kamu jual kepada orang lain, misalnya kamu itu adalah orang yang sangat pandai dalam mengedit video, atau kamu adalah orang yang pandai dalam hal coding gitu dan sebagainya, dan kamu ingin mendapatkan uang secara online dari rumah secara simple sebagai ibu rumah tangga, kamu bisa mencoba untuk mendaftar sebagai seorang freelancing di website-website ternama di luar sana. Ada banyak sekali website yang bisa kamu gunakan sebagai tempat untuk mendaftar sebagai seorang freelancer, dan salah satu yang terbaik itu yang saya ketahui adalah freelancer.com. Tapi yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang freelancer itu adalah kamu harus memiliki portofolio yang cukup baik dan mumpuni agar orang-orang bisa melihat hasil karya kamu dan juga bisa tertarik untuk membeli jasa yang kamu miliki ini. Jadi kamu bisa mencoba untuk belajar di internet juga tentang bagaimana cara untuk bisa menarik perhatian pelanggan dan juga bisa menang bersaing di tengah banyaknya persaingan di dalam skill yang kamu miliki ini. Jadi jangan pernah menutup kemungkinan untuk belajar dalam mengembangkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik dalam skill-skill yang kamu miliki saat ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.